Peringatan buat kalian yang di bawah 18 tahun atau 16 tahun ke bawah ya guys. Jangan menonton video ini atau bermain game ini ya guys. Hai teman-teman, kembali lagi bersama aku di Hai Haikal yang kedua. Dan sekarang aku akan bermain game Peekaboo Unhuman. Peringatan buat kalian yang di bawah 18 tahun atau 16 tahun ke bawah ya guys. Jangan menonton video ini atau bermain game ini ya guys. Karena game ini tuh banyak tentang unsur anak kecil atau apa gitu ya guys. Untuk kalian yang ini masih di umur 10 tahun ke bawah, jangan berkecil hati ya guys buat kalian yang masih ini. Oke, jadi aku pengen ngasih tahu dulu ya, Dek. Kemarin itu aku nggak upload video karena aku tuh lagi grinding Warnet Live yang pertama. Warnet Live kedua aku ulangi aja bikin videonya dari awal ya guys. Soalnya video karena ininya apa sih namanya, videonya. Aduh, banyak video aku yang ke ini malah rusak filenya. Astaga, udah capek-capek di chapter pertama malah ke ini lagi. Ya udah sambil aku grindingin Warnet Live yang pertama, aku akan bermain game Peekaboo Unhuman 8. Jadi peringatan ya tadi tuh ya. Nah, di sini ada peringatan untuk 18 tahun ke atas. Jadi untuk mohon maaf, ini untuk gamenya aku tidak beli, aku downloadnya bajakan. Jadi mohon maaf ya kalau aku tuh belinya tuh downloadnya itu bajakan. Bajakan itu dari Google ya guys. Soalnya karena aku tuh tidak punya duit ya guys untuk beli gamenya. Jadi mohon maaf untuk developer gamenya dari Joy Kreatif. Jadi mohon maaf kalau aku membajak untuk bajakan gamenya. Aku downloadnya di Google, jadi mohon maaf untuk Joy Kreatif Dev ya. Mohon maaf banget ya. Oke, sekarang kita baca ininya ya, peringatannya. Peringatan 18+. Game ini mengandung konten yang sangat mengganggu dan tak pantas. Terdapat adegan kekerasan kepada anak kecil dan itu ya. Dipastikan terdapat sensor di game ini. Oke, kita sensor. Kalau gak ada sensor sedikit-sedikit, nanti kita sensor juga di edit nanti ya. Oke, konten sensor konten disturbing, wajib sensor ya. Ini gua nggak mau kena pelanggaran ya. Nanti kena kuning, akses kuning nanti ya, atau kena hak cipta apalah di YouTube ya. Sensor kata kasarnya juga ya. Oke, skill issue test, tapi terus hingga penuh. Nanti kita mainin lagi ya kita mainin lagi Peekaboo di akun kedua kita ya. Yang ini karena akun pertama kita sudah tidak ada, sudah hilang ya. Jangan di ini dulu ya. You have no skill issue ya. Ya lah, gue mah nggak ada skill issue. Oke, Peekaboo Unhuman. Dalam bahasa Indonesianya tuh Peekaboo. Dalam bahasa Indonesianya tuh Peekaboo Unhuman ini tuh Peekaboo Unhuman itu artinya tuh Peekaboo Unhuman. Berarti Unhuman itu bukan manusia. Bukan manusia. Siapa yang bukan manusia? Ini kita baru masuk sudah diiniin sama sama rumah yang kebakaran. Astaga. Jadi mohon maaf untuk developernya ya. Nah, aku bukan beli tapi ini aku bajakan downloadnya ya. Mohon maaf untuk Joy Kreatif ya. Mohon maaf. Oke, kita berbicara dengan kapten apa nih? Kapten pemadam kebakaran. Oke, kita bicara dulu ini. Cepat pasang selang. Kenapa jadi serak? Cepat pasang selang yang ada di truk ke hidran. Oke, siap dan Roger that. Cari selang di truk dan pasang ke hidran. Ini kah truknya? Oke, kita cari mana? Oh, ini nih.
Oke, ini oh ini nih untuk perlengkapan ya. Oke, jangan buru. Ayo kita jangan ini jangan ini. Itu ada rumah kebakaran. Oke. Oke, kita harus iniin dulu ya. Kita ambil ini, kita pasang itu tuh, cari hidran itu yang kayak gini nih ya guys. Nah, yang ada di jalan-jalan kota itu pasti ada lah ya guys. Untuk kayak gini, memasang selang. Oke, tidak ada apa-apa ya di sini tuh. Perumahan-perumahan yang lumayan mewah. Ini rumah mewah banget loh guys, kayak ada di video, kayak di rumah apa sih namanya? Yang kayak ada di video apa sih namanya? Foto-foto. Kenapa jadi belibet banget sih ngomongnya tuh? Udah, nih masang dulu, masang. Nanti kalau videonya tuh kepanjangan atau kepanjangan terlalu panjang untuk gamenya, nanti gua akan bikin 2 video aja ya guys, buat nggak melama-lamakan waktu ya. Aduh, kita ambil dulu. Oh oke. Oh ini nih kita interact. Nah, memasang selang ke sini. Oke, kita lanjutkan pasang selang ke sebelah sana kayaknya ya. Aduh, nah bener kan? Soalnya ada ininya juga sih sepertinya mah. Lanjutkan pasang selangnya. Nanti kita akan bermain game Pikabu yang lain aja ya, seperti main game Pikabu yang lain juga. Kenapa pikiranku ke Pikachu? Cobaan Pikachu dari Pokemon. Ambil kepala selang di truk bagian belakang. Oke, siap. Mana? Oh, di sini kah? Oh ini nih. Nah, interact pasang. Makin berasap dong. Ya makin berasap dong. makin berasap. Oke, nih. Oke nih, interact. Nah, memasang kepala selang. Oke Pak, silahkan ambil alat pembuka hidran di truk. Oke Pak. Oke Pak. Oke Kapten. Oke Kapten atau komandan, aku akan iniin dulu ya. Mana. Ambil alat membuka hidran. Oh ini nih. Nah, pembuka hidran, putar hidran. Kita bisa lari di sini, tapi lari kita nggak terlalu berguna ya guys. Nggak, soalnya larinya tuh nggak terlalu berguna. Gimana nggak berguna itunya? Masa sedikit banget sih ininya nggak? Nih tuh. Sedikit banget, gak ngaruh. Oke, gak apa-apa lah. Taruh kembali alatnya di truk ya. Oke, tarik tuas dan di truk untuk lah. Pokoknya itulah. Oke, sudah selesai. Nah, kita melihat dari jauh ya. Melihat dari jauh untuk ininya ya. Oke, sedang dipadamkan apinya. Oke. Ambil siapa? Ini rumah siapa sih kebakaran dasar? Makanya kalau punya rumah tuh dijaga, jangan sampai kebakaran atau ada korsleting listrik ya guys. Oke, Kapten komandan kita nih, dia mau ngapain nih? Tim gua sudah bertugas dengan baik, tinggal menunggu apinya padam saja. Ada suara itu. Wah, guk. Apa itu suara? Siapa tuh? Hah? Suara Anyi. Di mana dia? Jangan-jangan ada di dalam. Kita masuk kayaknya. Pakai peralatan keselamatan terlebih dahulu ya, guys. Oke, kamu tunggu di sini dulu aja ya. Kamu tunggu di sini pakai helmet, pakai ini juga nih ya, memakai tabung dengan oksigen biar gak ini ya. Oh ini nih, lupa nih aku pakai ininya. Memakai topeng oksigen. Oke ya. Oke, kamu di sini dulu ya. Aku mau ke dalam ya, mau ambil linggis dan kapak. Oh lupa aku. Ambil kapak, ambil linggis. Nah, buka pintu lewat dalam. Aduh, ini ada ininya nggak sih sensitivitas kameranya? Kamera VOP-nya. Astaga. Aduh, malah ke ini lagi. Ulang. Oke, kita ulang. Oh, dari ini ya. Go. Nah, dari rumah terbakar. Jadi, ya udah gua skip dulu ya.
Oke, gua skip dulu sebentar. Oke, kita berada di sini lagi dengan pembicaraan yang tadi tuh. Bapak siapa? Bapak kapten ini ya. Aduh, malah tadi pencet quit cobaan. Tim gua sudah bertugas dengan baik, tinggal menunggu apinya padam saja. Sambil minum ya, sambil minum. Ada suara. Ada suara ada suara siapa aja itu? Ada suara Anyi, ada di mana dia? Jangan-jangan ada di dalam. Oke, kita pakai peralatan keselamatan terlebih dahulu ya, guys. Biar kita tuh aman gitu ya. Udah. Biar kita tuh aman gitu ya kan. Biar aman, pakai helm, pakai masker, pakai ini, pakai itu, pakai eta, pakai pakai wadah itu, pakai itu. Kita ambil ini nih, belum disuruh. Nah, kita ambil, kita buka pintu dan masuk ya. Tadi kan gua mau nyeting doang, awas kepencet lagi kalah. Kita ke 56 pokoknya gitu lah. Nah, back to the game, bah. Bukan quit, astaga. Di tengah-tengah itunya. Ya udah, kita masuk dulu terlebih dahulu. Kita masuk ke rumah. Oke, kita akan tap. Karena gue mainnya di mobile jadi susah banget nih mau nge-type ada. Oke, kita masuk ke dalam. Oke, ngapain nih sekarang? Buset, banyak banget. Suaranya banyak banget. Buset. Buset. Ada kadal, ada ini. Ya ampun. Ada banyak hewan di sini. Oke, kita ngapain? Meminta bantuan. Oke. Hey, gua butuh bantuan di sini sekarang. Siap dan. Selamatkan hewan satu persatu. Oke. Wah, ini ya, tolong bawa ya, bawa. Ini ada tikus juga, astaga. Ini ya, ambil. Dia bawa kemana itu tadi? Dia bawa kemana, buset. Gua kok nggak lihat ya. Pokoknya begitu lah. Ya, kayaknya bawa deh. Nih ya. Nih. Tuh, ambil. Dan kamu harus bawa satu persatu kalau ke sana. Oke, lagi kebakaran ya, jangan. Kita harus selamatin ini ya. Hush. Aduh. Kayaknya ada korsleting listrik deh. Aduh, hush. Jangan sampai korslet inilah. Kita harus gimana nih? Kita harus ke dalam keluar. Kenapa gak bawa banyak sih? Ada bebek juga lagi, bebek angsa lah pokoknya gitu. Angsa dikuali mana minta dana. Ini yang terakhir. Baik dan lo mendengar sesuatu? Hah? Emang ada suara apa? Gua presek ke dalam. Lo amankan hewan-hewannya. Oke, kita ambil dulu ininya enggak. Di sini nih. Sepertinya suaranya berasal dari kamar ini. Terkunci. Gua harus pakai linggis dan kapak gua. Ambil linggis, kapak gue. Ambil linggis dan kapaknya. Kita akan tap lagi. Nah, sudah terbuka itunya. Gua kira nggak dikunci. Oke. Oh, basement. Gua kira kamar. Firasat gua buruk. Oke. Nggak akan ada yang nge-jump scare gua kan? Oke, kayaknya kekunci lagi. Oh, ini nih. Dengan kapak atau pintunya digembok. Patahkan gembok dengan linggis. Gemboknya dengan linggis ya. Kapak gua mana dong? Oke, kita interact lagi ke pintunya ya. Patahkan. Tap lagi. Tap lagi. Nah, kebuka akhirnya. Gak terlalu ini, gampang juga itu ya. Tempat apa ini?
Kantor. Tempat apa ini? Apa itu? Apa ini? Ada CCTV. Ini tampilan CCTV rumah. Hah? Kok ada CCTV yang menyorot ke dalam kamar mandi? Buat apa kamar mandi kasih CCTV? Nah, coba kita ke pintu ini ya. Apa ini? Pintu apa ini? Ada sesuatu di sini. Apa ini? Pintu besi dengan kode sandi. Gua gak tahu kodenya. Tapi pintu seperti ini jelas sulit dibuka paksa pakai linggis. Ada pintu kecilnya. Kayak ini hewan loh. Jongkok. Oke, jongkok, disuruh jongkok, buka pintunya. Buka. Takutnya ada seseorang, anjay. Oke, kita lihat ke dalam. Oke, lihatlah ke dalam. Harus satu persatu. Nah, apa yang ada di dalam? Hah? Itu apa? Hah? Woi. Hey, gua butuh bantuan di sini. Bawa Gerinda sekarang juga, cepat. Oke, cepat. Bawa Gerinda. Oke, disuruh bawa Gerinda. Kita ambil Gerinda. Ini Gerinda. Ini Gerinda kan? Mana? Gerinda kan? Hei, gua butuh bantuan di sini. Bawa Gerinda sekarang juga, cepat. Siap dan. Oke, kita ambil. Harus tungguin itunya dulu loh. Di sini. Ditaruh di situ. Gua harus nungguin itunya dulu dong. Ayo, yang ini yang semangat ya, madamin apinya. Nanti gua bantuin kok. Udah semakin berasap aja nih rumah. Oke, kita bawain. Kita masuk. Nih Gerindanya tuan. Pintu ini terlalu keras. Mending dipotong saja. Siap dan. Malah jadi ini ya. Oke, tap lagi, tap. Oke, cepat. Oke, sudah dipotong pintunya jadi gak perlu pakai kode sandi gitu. Wow. Jadi kita ada suara orang yang lagi nyapu lagi. Oke, kita harus dobrak ya. 1 2 3. Aduh, kurang tepat, kurang. Harus dengan ketepatan. Aduh, kurang lagi. Sekali lagi. Aduh, kurang lagi. Tekan saat lingkarannya menjadi hijau keempat ya. 1 2 3. Aduh. Saat lingkarannya menjadi hijau. Nah. Oke. Bisain. Nah. Bisa, Bos. Harus tungguin sampai hijau. Aduh. Gagal, belum sampai hijau. Sabar. Oke, 1 2 3. Nah, siap, Bosku. 1 2 3. Aduh, kelewatan. Maaf. Ini yang terakhir susah. 1 2 3. Nah, sudah dibuka. Ayo, dobrak. Sekarang dibuka dan sekarang di dalamnya ada apa? Hah? Ada apa? Ada orang. Wow, astaga, makhluk apa itu? Kurangi sensor. Enggak. Sudah jelas itu anak kecil. Aduh, jangan ngomong gitulah. Hah? Kenapa dia gak pakai baju? Dan kenapa dia dirantai? Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Jangan buang waktu. Kita harus segera mengeluarkannya dari sini. Cepat potong rantainya. Biar aku yang nahan dia. Wah. Dia mau melawan. Dan sepertinya dia mau menyerang saya. Hah? Sebaiknya lo mundur dulu. Gua yang akan ini. Hei nak, kami kesini untuk menolongmu. Jangan takut ya, kami bukan orang jahat. Kayaknya dia trauma deh kayaknya. Trauma apa? Batawa. Apa ini? Hey, yang di luar, segera hubungi para medis. Ada yang terluka di sini. Baik dan. Terluka? Emang itu terluka ya? Sial. Jangan ngomong gitu.
kita gak punya banyak waktu. Gua harus sensor itu kata-kata gua. Aduh. Lo potong rantainya, sementara gua bakal tahan badannya. Akan bahaya kalau dia sampai panik. Baik Dan. Oke, gua akan minum dulu aja. Potong. Potong dulu, potong. Potong rantainya, potong ya. Nih, gua peringatin lagi sekali lagi buat kalian yang di bawah 18 tahun ya. Aduh, please, yang di bawah 18 tahun mohon diingat ya. Oke, Dr. Gavin Edward ya. Apa ini? Mana gua lagi ini lagi dengan batuk pengen ngeluarin dahak gitu. Oke, ini siapa nih? Nah, akhirnya sudah lebih baik ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Bagaimana kabarmu Tasya? Sudah merasa lebih tenang hingga hari ini? Aku merasa lebih baik. Dok, obat yang dokter kasih sangat membantu meredakan kecemasanku. Bagus, itu perkembangan yang saya harapkan. Coba ceritakan apa saja yang kamu lalui dalam seminggu ini. Kalau kamu mau, kamu bisa bercerita sambil berbaring di sofa. Baik dok, tapi aku ceritanya sambil duduk saja ya. Enggak masalah, buatlah dirimu nyaman. Oke, sekarang tinggal cerita saja. Setelah cerita panjang lebar, kayak inilah. Setelah cerita panjang lebar, oke. Kayak lagi di dimensi waktu yang lain, oke. Dari ceritamu, sepertinya rasa cemas itu masih sering muncul ya. Saya akan ajukan beberapa pertanyaan singkat. Ini membantu saya memahami apa yang sebenarnya kamu rasakan. Oke, pertama, apa yang kamu lakukan? Apa kamu langsung meminum obat setiap kali rasa cemas itu mulai muncul? Iya dok, meminum obat membuatku merasa lebih aman. Aduh, itu terlalu tergantung dengan obat gak sih? Kalau mau, jangan bergantung dengan obat, nanti kamu bisa nambah parah atau apa gitu. Jadi kita buruk ya, tulis buruk aja. Lalu bagaimana dengan tidurmu? Apa kualitasnya sangat membaik? Jujur saja aku masih susah tidur jika tanpa minum obat. Ini kembali ke kata-kataku tadi. Jadi kalau ini pertanyaanku salah, jadi mohon koreksi ya. Ini aku bukan dokter ya. Apa penilaianmu ya? Buruk ya, kalau masih tergantung dengan obat. Tadi kamu cerita kalau sempat lupa bawa obat saat bekerja. Sadar akan hal itu malah membuatmu semakin cemas. Apa yang kamu lakukan saat itu? Aku mencoba ingat saran dokter. Aku duduk, pejamkan mata, dan atur nafas sampai perasaanku kembali tenang. Nah ini baik nih, makin membaik itu ya. Oke, apa yang kamu rasakan saat itu? Awalnya aku gelisah sekali, namun aku gak punya pilihan lain selain berusaha tenang. Butuh sekitar setengah jam hingga rasa cemas itu benar-benar hilang. Apa penilaianmu? Lumayan baik lah ya guys. Tadi aku pencet baik apa enggak nih? Tadi kamu bercerita, kamu batalkan semua janji bertemu teman-temanmu karena takut cemasmu kambuh di depan mereka. Iya dok, daripada aku malu dan merepotkan mereka, lebih aman aku di rumah saja. Lumayan lah baik ya. Kalau itu mah ya di rumah aja ya kalau itu mah. Oke, achievement unlock, analisa yang bagus. Oke, terima kasih sudah mendapatkan achievement unlocknya. Oke, sekarang kita disuruh ngapain? Oke, interact, mengetik resep obat ya. Itu apa tulisannya? Aduh, gak kelihatan. Oke, ini ya Ibu Tasya. Oke Tasya, keberhasilanmu mengontrol kecemasan dengan teknik pernafasan adalah kunci. Saya akan mulai perlahan mengurangi dosis obatmu dan fokus pada latihan pernafasan ya. Saya yakin kamu akan secepatnya mampu mengatasi kecemasan tanpa obat sama sekali. Baik, terima kasih dokter. Aduh, sudah ini ya. Oke, sekarang kita ngapain ini? Kita harus lihat-lihat dokumen kah? Disuruh ngapain nih?
Oh, ada seseorang kah? Silakan masuk. Kenapa suara aku jadi suara ini? Silakan masuk jadinya tuh. Silakan masuk. Oke. Ada Pak Polisi. Pak Polisi. Selamat sore, Dokter Edward. Saya dari Departemen Kepolisian Bozeman. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Saya kesini membawa 2 kabar buruk. Kabar buruk pertama, rumah Anda baru saja mengalami kebakaran. Hebat. Apa? Anda serius? Kok bisa? Betul, kemungkinan besar karena korsleting listrik. Pokoknya itulah. Ya Tuhan, saya harus segera pulang. Maaf dok, sepertinya Anda gak bisa melakukan hal itu. Loh, kenapa? Kabar buruk kedua, Anda akan kami tangkap atas kasus penyekapan manusia. Saya minta Anda untuk bekerja sama. Tolong berbalik dan taruh kedua tangan Anda di belakang kepala. Waduh, kayaknya ketahuan nih. Soal apa nih? Oh iya, hui. Sekarang kita harus ngapain? Beberapa hari kemudian masih ada suara yang lagi nyapu, astaga. Oke, ini siapa nih? Oh, cewek, dokter. Dokter siapa ini? Cantik sekali ya. Namanya tuh kayaknya nggak tahu nih ya. Disuruh kemana nih? Coba kita lurus dulu aja ya. Ini kita berada di rumah sakit. Oh, itu ada Pak Polisi ya. Pak Polisi, aku harus ngapain nih Pak Polisi? Aku harus ngapain nih Pak Polisi? Halo, Dokter Linda. Oh, kita Dokter Linda namanya. Anda sudah ditunggu Detektif Jordan di ruangan ujung ya. Oke, Pak Polisi, saya ketemu Pak Detektif Jordan. Hai Linda, akhirnya kamu datang. Halo Detektif Jordan, ada apa memanggilku ke sini? Aku coba ingin lihat senyumanmu yang menawan. Gombal, dasar apaan sih? Hahaha, bercanda. Bagaimana situasi di ruangan interogasi? Situasinya aneh. Coba lihat dia. Orang itu terlihat sangat tenang, padahal kasusnya sedang viral sekali. Kamu sebaiknya hati-hati sama orang itu. Kamu gak usah sok peduli. Aku ini karate sabuk merah. Mau lo kena nih. Justru itu yang aku takutkan. Aku takut si tersangka si tersangkalah yang akan berteriak meminta tolong. Ingat, jangan sampai kamu terbawa emosi ya. Oke, kita akan berinterogasi ya sama si orang ini ya di dalam. Oke, interact. Halo. Oke. Halo Dr. Edward. Halo Dr. Edward. Perkenalkan, nama saya Linda. Saya seorang psikiater. Saya datang ke sini atas perintah pengadilan untuk evaluasi kesehatan mental Anda terkait kasus yang sedang berjalan. Wow. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait kasus Anda. Anda memiliki hak untuk menjawab pertanyaan apapun yang tak ingin Anda jawab. Apakah sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada. Silahkan dimulai Dr. Linda. Baik, Dr. Edward. Seperti yang sudah Anda ketahui, Anda ditahan di sini karena kasus penyekapan anak. Pertanyaan pertama, apa hubungan Anda dengan korban gitu? Apakah dia darah daging Anda? Bukan, dia bukan anak saya. Saya gak punya hubungan apapun dengannya. Dia anak seorang pelacu. Pelacu gak tuh? Pelacu? Siapa yang Anda maksud dengan pelacu? Apa maksudmu? Apakah dia itu istri Anda, pasangan Anda, atau semacam itu? Oh, kamu pikir pelacu adalah sebutan untuk wanita yang membuat saya marah sehingga menjulukinya seperti itu? Bukan pelacu. Yang saya maksud adalah pekerja dan jalanan. Oke.
Siapa dia? Apakah Anda mengenalnya? Saya gak mengenalnya. Saya hanya bertemunya sekali. 7 tahun yang lalu. 7 tahun yang lalu. Siapa ini? Oke, kita bicara sebagai cowok ini ya. PSK namanya tuh ya. Halo ganteng, mau have fun? Berapa? 150 saja ganteng. Buset. Negosiasi atau sepakat? Negosiasi saja ya. 75 mau. 75. Ya sudahlah. Kita mau main di mana? Di mobil. Jangan. Saya gak mau mobil ini kotor. Kita main di tempatmu saja. Terserahlah. Oke, kita pergi ke rumahnya dia. Ini siapa nih? Kita jadi Edward kah? Ini ada anak kecil nih. Suaranya kenceng kali. Sangat tidak ini ya. Hei, bayimu menangis. Udahlah, biarkan saja. Popoknya harus diganti. Kamu gak mengurusnya, bukan? Lu ini dari dinas sosial? Bukan, saya cuma nanya. Kalau lu merasa terganggu, lebih baik kita pindah aja ke hotel. Dengan smile. Gak usah, kita di sini saja. Wow, dia tidak mengurus ya dengan baik. Kita harus ngapain? Bagaimana bisa ia rela menyerahkan menyerahkan darah dagingnya sendiri kepada Anda? Tentu saja dengan kekuatan uang. Saya tawarkan 1.000 ke dia. Tanpa bertanya apapun dia langsung setuju. Umur berapa korban saat itu? Sekitar 4 bulan. 4 bulan. Kita harus ngapain nih sekarang? Aduh, janganlah please. Ini baru umur 4 bulan, astaga. Buatlah susu ya. Oke, kita buat susu. Kita menyerok dulu ya. Ambil susu bubuk. Tuh, jangan nangis mulu lah deh. Cucu. Kamu minum cucu ya. Minum cucu dulu, ya. Kamu jangan nangis mulu ya. Tuang airnya dulu ya. Ayo. Kita ambil dotnya dulu. Aduh, dot. Jangan. Nah, kocok. Oke, gak di ini ya. Enggak ini ya. Tap. Oke, ini ya bayi nih. Oke, ini minum ya. Siapa ini? Kok kita jadi penyu? Wow. Kita jadi penyu ya. Penyu atau kura-kura ya ini. Apa kita lanjutin di next video aja ya? Sampai 40 menit aja ya. Kita lanjutin ya. Di rekaman aku sih sampai 40 menit aja nah. Oke, kenapa Anda mau menyekap anak itu? Apa alasannya? Oke, aku minum dulu ya bentar. Apa alasannya? Aduh. Untuk ilmu pengetahuan. Saya ingin melakukan penelitian. Apa jadinya jika manusia hidup tanpa interaksi sama sekali? Apa jadinya jika manusia hidup tanpa ada pengajaran hidup? Apa jadinya jika manusia hidup tanpa kasih sayang, tapi tanpa sentuhan, bahkan tanpa hukuman? Kok aneh banget pertanyaannya. Anda serius? Anda serius? Tentu saja. Kenapa harus dia? Dia masih terlalu kecil. Karena subjek sesuai dengan kriteria penelitian saya. Dia masih bayi, semakin muda semakin bagus. Usianya baru 4 bulan, masih belum terlalu lama berinteraksi dengan manusia. Lalu Anda ingin memperlakukannya tanpa interaksi di umur segitu? Bukankah itu mustahil? Anda pasti berinteraksi kepadanya, memberikannya susu, mengganti popoknya. Betul, dia masih terlalu kecil buat dilepas. Saya gak mau subjek mati dengan cepat. Lalu kapan Anda mulai melepaskan interaksi? Ketika umurnya sekitar 1 tahun, lebih tepatnya ketika ia sudah bisa merangkak. Jadi korban mulai disekap saat
favoritku berumur 1 tahun. Betul, tapi maaf, saya kurang setuju dengan istilah disekap. Dia adalah subjek penelitian. Dia bukan disekap, tapi diisolasi. Saya menempatkannya di ruang isolasi, memberinya makan dan memantau aktivitasnya setiap hari. Apa yang Anda berikan untuk makanannya? Makanan biasa sih, kudunya harus ya mah. Makanan biasanya tuh makanan apa? Wow, ini apa nih makanannya? Sereal kah? Apa bubur kah? Sereal, what the hell, sereal emang bagus ya? Udah bodo amat lah. Menangkan ini. Siapkan minumannya. Siapkan makanan maksudnya ya. Kita taruh dan kita taruhin dulu. Kita ambil sendoknya, kita taruh dan kita ambil dan kita harus kemana? Ada ini ya. Ini kayaknya ruangan yang ini ya, yang ruangan yang sangat tidak memuaskan sekali saya ya. Kita akan masuk ke ruangan. Ini nih pas kostum penyunya. Ini nih kepala penyu. Kepala penyu, tubuh penyu, apa itulah penyu, kura-kura, pokoknya itulah. Oke, jongkok. Kita buka dulu ininya, buka pintu kecilnya. Kita buka. Interact. Kita taruh ini di sini. Oke, kita kasih minuman. Kasih minumannya dari ini. Aduh, kasih minuman dari wastafel ini enggak higienis sih harusnya mah. Dari air keran. Gua sangat ini banget sih. Ini keterlaluan banget sih, keterlaluan. Please, keterlaluan ini mah. Fix keterlaluan. Keterlaluan bagi gua mah. Oke, tutup kembali. Makanan dan air sudah dikasih. Pantau dari CCTV. Oke, gak bisa tutup, nanti dulu aja berarti ya ditutupnya. Kita pantau dulu dari CCTV. Mana? Ini nih. Aduh. Kita pantau ya, kita pantau dulu. Oke, kita jadi siapa nih? Kita jadi ini nih. Kita jadi kita merangkak. Kita harus tap. Aduh, bentar. Tunggu sampai pas. Aduh, gagal. Nah, udah pas. Kita merangkak lagi. Kita merangkak terus. Nah, oke, kamu pasti bisa. Ayo bergerak menuju makanan. Aduh, gagal. Maaf, salah. Kita harus jalanin. Nah, oke, kita harus. Nah, sudah mau sampai di makanan nih. Oke, bentar lagi sudah. Ya, aduh. Dia ngapain ini? Kurangin sensor ini buat apa ya? Dia merangkak. Aduh, kasihan banget ya. Aduh, makannya kayak kucing atau ada doggy ya. Kucing atau doggy ini makannya, aduh, kayak aneh banget gitu. Greget banget gue ngelihatnya. Please lah deh, kamu jangan gitu lah deh. Kamu makannya, aduh. Kita ngapain lagi nih? Sekarang kita ngobrol lagi dengan si bully sama ini nih. Oke, jadi Anda memberi makan dia makanan sereal setiap hari? Tidak, saya memberi makanan yang sama dengan apa yang saya makan. Dan Anda bilang korban makan seperti hewan? Betul, itulah cara manusia makan secara alami. Sebenarnya saya selalu memberinya sendok. Tapi karena gak pernah diajarkan, dia gak tahu sendok itu gunanya untuk apa. Itu salah satu poin penelitian saya. Apakah manusia bisa memakai benda-benda di sekitarnya secara naluriahnya? Segala aktivitasnya saya pantau dari CCTV. Anda memantau aktivitas korban melalui CCTV? Benar, segala aktivitas subjek terekam jelas secara nonstop. Waduh, ini mah dasar ini mah. Oke, kita akan ngapain lagi nih? Oke lah guys, sampai di sini dulu aja videonya ya guys. Karena aku sudah bermain 40 menit dan aku tidak bisa bermain sampai 50 menit ke atas soalnya ya guys. Oke lah guys, sampai di sini dulu aja videonya. Jangan lupa untuk di like, comment, share, and subscribe ya guys. Ya udahlah guys.
Bye bye.